pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita naikkan pujian kita kepada Dia bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan ku rindu
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat-Mu Tuhan yang datang kepada Engkau, yang rindu akan Engkau, yang rindu akan lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya semua jemaat-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan bagi mereka. Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir di tengah setiap umat yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami siap menerima setiap mujizat daripada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau menutup bungkus kami semuanya dalam keluarga kami, dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan shalom. Shalom. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi saya percaya di dalam Tuhan kita bersama, di dalam doa kita bersama. Dan pada pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Saudara yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melawat kita pada pagi hari ini. Amin. Saudara, Tuhan itu sungguh baik. Kemanapun kita pergi, Dia tetap bersama dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhan, Engkau ada di setiap jalan-jalanku. Kemanapun kita pergi, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi?
tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan, kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita tahu firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dialah pelita di setiap jalan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Dan mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi ya Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mengatakan waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya meskipun kita sedang dalam masa-masa sulit ini, Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dalam kesesakan, yang terus bersemangat mencari Tuhan. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita minta ampun kalau selama ini kita bersungut-sungut, kalau selama ini kita pesimis, kalau selama ini selalu kita berpikiran negatif. Tapi biarlah pada pagi hari ini pikiran-pikiran yang negatif akan Tuhan ubah memiliki pikiran-pikiran yang positif, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami dan kuduskan kami pada pagi hari ini, agar kami layak untuk datang menyembah Engkau. Kami layak menaikkan syukur kami kepadamu, dan kami layak untuk Tuhan tegur, bahkan Tuhan kuatkan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau selama ini kami selalu berpikir negatif, kalau selama ini kami seringkali kami kecewa, kalau selama ini seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan, tapi biarlah pagi hari ini mulai perenungan firman-Mu, kami akan diubahkan, pikiran-pikiran kami menjadi pikiran positif, karena kami beriman. Kami mau belajar tentang kehidupan bangsa Israel, di mana Tuhan memakai Musa, Kaleb, dan Yosua untuk merebut tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu.
Dan biarlah kami meskipun di rumah kami masing-masing dalam ibadah online, pengurapan Tuhan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan terus ada. Baik kami yang sedang menyampaikan firman-Mu di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing, Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita tetap bersuka cita berkumpul di tempat kita masing-masing untuk ibadah online pada hari Minggu ini. Jemaat kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua tetap berharap dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah hidup positif karena beriman. Tema ini adalah tema yang sudah disiapkan oleh BPH GBI yang disebarkan ke semua GBI yang ada se-Indonesia dan internasional. Maka hari ini saya akan membagikan tema firman Tuhan, hidup positif karena beriman. Jadi hidup positif artinya bertolak belakang dengan hidup negatif. Hidup positif itu muncul ketika orang-orang atau kita semua beriman kepada Tuhan. Sedangkan bagi orang-orang yang selalu memiliki pikiran negatif, ada kecenderungan orang-orang itu adalah memiliki hati yang begitu pahit. Ada orang-orang yang mungkin memiliki kecenderungan sangat kecewa, dan mungkin orang itu sangat sakit hati, sehingga dia tidak memiliki pikiran yang positif. Karena itu, inilah yang akan menjadi perenungan. Orang yang hidup berpikir positif, tentu orang itu punya pengharapan yang kuat terhadap Tuhan, atau orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Karena itu pada pagi hari ini, kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana kita memiliki hidup yang positif karena beriman. Kita belajar dari bangsa Israel, melalui Tuhan mengutus 12 suku yang ada di Israel untuk mengintai wilayah tanah Kanaan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan membaca dalam kitab Bilangan 13 ayat 27 hingga ayat yang 31. Demikian firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah melihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan di ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kaleb penuh dengan semangat atau memiliki pikiran yang positif untuk menduduki tanah Kanaan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Musa yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengirim 12 orang pengintai ke tanah perjanjian. Tetapi dari 12 orang yang disuruh oleh Musa, ada 10 orang mengatakan hal yang buruk atau menyampaikan hal yang negatif. Ada sisa 2 orang saja yang mengatakan hal yang baik atau boleh dikatakan hal yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Alhasil, Yosua dan Kaleb berhasil masuk ke tanah perjanjian dan menikmati janji Tuhan yang digenapi. Apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan Yosua dan Kaleb? Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan dalam kitab Bilangan
13 ayat 1 hingga ayat yang ke-31 itu menceritakan bagaimana Musa diurapi dan dipakai oleh Tuhan, dan Musa ini diberikan hikmat oleh Tuhan agar Musa mengutus 12 pengintai, atau boleh dikatakan 12 suku yang ada di bangsa Israel untuk mengintai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya mereka ingin melihat janji Tuhan bahwa tanah Kanaan itu yang berlimpah susu dan madunya akan mereka duduki. Sebab itu Musa mengutus 12 pengintai itu dari 12 suku, yang antara lain kalau Bapak Ibu membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 itu, ke-12 suku itu adalah suku Simeon, suku Yehuda, suku Isakar, suku Efraim, suku Benyamin, suku Sebulon, suku Yusuf, suku Dan, suku Asher, suku Naftali, dan suku Gad. Itulah yang Tuhan perintahkan melalui Musa untuk mereka mengamati apa yang ada di wilayah Kanaan yang akan mereka duduki. Jemaat kekasih dalam Tuhan, itulah yang kita bisa lihat. Ternyata kalau kita membaca ayat yang keseluruhan itu, mereka mengamati wilayah-wilayah yang ada di sekitar Kanaan. Dan apa yang mereka amati, ternyata memang betul tanah itu adalah tanah yang bagus, tanah yang gembur, ada banyak hasil bumi yang ada di sana. Namun pada bagian lain, ketika mereka mengamati, mereka mendapat tantangan. Sehingga tantangan-tantangan itulah yang menjadi bagian daripada pikiran negatif dari 10 orang pengintai itu, kecuali Yosua dan Kaleb. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat 27 berkata, ketika mereka kembali dari pengintaian, maka mereka melaporkan kepada Musa. Di ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ketika 12 suku, 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai, maka mereka kembali dan mereka melaporkan kepada Musa, benar tanah Kanaan itu adalah suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ayat yang ke-28, apa yang dilaporkan? Hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan, dan sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Inilah laporan daripada 10 orang. Mereka melaporkan bahwa orang-orang di sana adalah cukup kuat, sehingga ada kemungkinan penuh dengan ketakutan untuk menduduki Kanaan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dari 12 orang yang diutus oleh Musa, hanya 2 orang yang melaporkan positif. Sebab itu, ketika Tuhan menyuruh kita untuk memasuki masa-masa yang sulit di era new normal, di era pandemi COVID-19 ini, kita melihat kok begitu sulit. Tetapi ketika pikiran kita berpikir positif, itu muncul karena kita sungguh-sungguh beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, janganlah melihat situasi ini adalah situasi yang sulit semata-mata, dan kita tidak bisa mempungkiri bahwa ini adalah masa-masa yang sulit. Tetapi ketika kita memiliki pikiran yang positif, karena pikiran kita dibangun oleh karena iman kita kepada Tuhan, maka pikiran-pikiran negatif itu akan hilang dalam diri kita. Ketika kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pikiran-pikiran yang negatif yang akan muncul di dalam benak pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat terhadap orang lain, adalah yang keluar adalah pikiran-pikiran yang negatif. Itulah yang dialami oleh 12 pengintai, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka membangun image dan pikiran mereka positif karena mereka sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika beberapa bulan yang lalu, ya, saya mengatakan kepada beberapa orang yang ada di gereja, nanti pada saatnya kita akan ibadah offline.
Tapi tolong lihat dulu di gereja-gereja yang sekitar kita, apakah mereka sudah mengadakan atau belum. Artinya saya mengutus pengintai untuk melihat situasi yang ada di sekitar gereja kita, apakah kita sudah memungkinkan belum untuk beribadah offline. Sekalipun secara administrasi kita sudah bisa melaksanakan ibadah offline, dan kita terus mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Sebab itu beberapa minggu yang lalu kita mempersiapkan simulasi bagaimana kita melaksanakan ibadah offline dengan terus memperhatikan protokoler kesehatan, dan puji Tuhan kalau kita sudah diizinkan oleh pihak RT dan RW untuk melaksanakan. Tetapi saya terus meminta hikmat kepada Tuhan. Kita tidak terburu-buru dan kita perlu hikmat seperti Musa mengutus 12 orang pengintai untuk melihat situasi yang ada untuk mereka menduduki tanah Kanaan. Hal yang sama juga, ya, saya terus memperhatikan apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Tetap saya berpikiran positif. Akan ada waktunya kita akan ibadah offline, tinggal menghitung beberapa minggu lagi. Sebab itu dukungan dari jemaat, dukungan dari kita semua untuk berdoa agar kita secepatnya ibadah offline sambil kita membenahi sarana prasarana yang ada di gereja. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kembali kepada tema firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini adalah hidup positif karena beriman. Kalau begitu apa yang kita bisa teladani daripada Yosua dan Kaleb? Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan tadi, kalau Bapak Ibu membaca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15, ya, dari 12 suku yang ada di situ tidak ada nama yang disebut Yosua. Tetapi ketika Bapak Ibu membaca di bagian firman Tuhan di ayat yang ke-16 itu dikatakan, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai Negeb. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi Musa menamai Hosea bin Nun itu adalah Yosua. Sebab itu kita melihat Yosua dan Kaleb ini dipakai oleh Tuhan. Mereka memiliki pikiran yang positif sehingga mereka menyampaikan kepada Musa bahwa mereka siap untuk menduduki tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka memiliki iman yang kuat. Jemaat kekasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita semua teladani daripada Yosua dan Kaleb? Sekali lagi, apa teladan iman yang Bapak, Ibu, dan kita semua bisa teladani daripada kehidupan Yosua dan Kaleb? Ada 3 teladan iman yang kita bisa memperhatikan daripada kehidupan Yosua dan Kaleb. Yang pertama adalah miliki semangat yang menyala-nyala. Sekali lagi, miliki semangat yang menyala-nyala. Sekali lagi, miliki semangat yang menyala-nyala. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bersemangat adalah hasil akhir ketika kita memiliki respon yang positif dalam suatu keadaan. Yosua dan Kaleb memilih untuk bersemangat menjemput janji Tuhan atas tanah perjanjian dan menghiraukan kesulitan bahwa musuh mereka tinggi besar dan kotanya berkubu. Kita juga perlu memiliki semangat seperti Yosua dan Kaleb, terutama saat menghadapi pergumulan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika 10 orang menyampaikan kepada Musa bahwa sangat sulit untuk menduduki tanah Kanaan, tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan bahwa mereka siap untuk menduduki tanah Kanaan. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Jadi inilah semangat daripada Kaleb. Dia menenteramkan hati bangsa Israel. Dia menenteramkan suku-suku yang ada di Israel bahwa mereka siap untuk merebut tanah Kanaan itu. Karena memang Tuhan sudah janjikan. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, maka biarlah kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk tetap mencari Tuhan. Miliki roh yang menyala-nyala untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun kita hanya ibadah secara offline. Janganlah kita kendorkan hati kita. Janganlah kita kendorkan waktu kita untuk tidak menyiapkan waktu
untuk kita beribadah pada setiap hari Minggu secara online. Sebab itu, ya ketika kita mulai menjauh daripada Tuhan, maka semangat kita dan hidup positif kita mungkin akan memiliki kecenderungan untuk semakin tidak baik. Sebab itu, hati kita, semangat kita hanya bisa dibangun ketika pikiran kita, hati kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, itulah yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki hidup yang positif karena mereka beriman. Saya percaya ketika seluruh jemaat tetap hidup positif dan karena beriman, maka hidup kita akan terus diperbaharui oleh Tuhan dari hari lepas ke sehari. Sudahkah jemaat atau sudahkah Anda menjalani hidup dengan penuh semangat? Ini yang menjadi perenungan kita untuk poin yang pertama. Ketika setiap hari Minggu mulai jam 8, saatnya kita beribadah, maka kita harus penuh semangat untuk mencari Tuhan. Kita penuh semangat untuk rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus memiliki semangat untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun dari 12 suku bangsa Israel ini ada 10 orang yang tidak memiliki semangat untuk menduduki tanah Kanaan, tetapi 2 orang memiliki semangat untuk menduduki Kanaan. Karena apa? Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka memiliki semangat untuk melihat tanah Kanaan itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan suatu hal yang baru, maka kita pun semangat untuk mencari sesuatu. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, biarlah kita penuh semangat. Ketika mungkin kita hidup pada saat ini, ada janji-janji, ada pengharapan-pengharapan yang diberikan oleh orang kepada kita, maka pun kita dengan semangat untuk mencari itu. Jadi kita penuh bergairah untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu jemaat, biarlah kita hidup penuh dengan semangat. Milikilah roh yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Jangan kendorkan hati kita untuk mencari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tetap melaporkan apa yang mereka lihat di sekitar tanah Kanaan untuk mereka melaporkan kepada Musa bahwa yang mereka Musa, Yosua dan Kaleb katakan, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi kita akan pasti mengalahkan segala tantangan dalam kehidupan kita. Teladan yang kedua yang bisa kita lihat daripada Yosua dan Kaleb adalah miliki respons yang positif. Miliki respons yang positif. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Yang membedakan hasil akhir adalah tergantung daripada respons yang diberikan. Ingatlah bahwa setiap respons yang negatif tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb memiliki respons positif ketika menghadapi masalah. Ketika para pengintai melaporkan kepada Musa tentang keberadaan daerah yang ada di sekitar Kanaan, maka 10 orang pengintai ini mengatakan respons yang negatif, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka tetap memandang setiap ada kesulitan, setiap kali ada masalah, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada peluang, pasti ada kesempatan untuk mereka bisa mengalahkan masalah tersebut. Karena apa? Karena mereka penuh hikmat. Karena mereka diberikan Tuhan hikmat, sehingga mereka berpikir positif, karena mereka pun beriman kepada Tuhan. Saya percaya setiap kali kita mengalami kesulitan, mengalami banyak masalah, kita belajar untuk memiliki respons yang positif, bukan respons yang negatif. Setiap kali kita memiliki respons yang negatif, biasanya yang muncul dalam kehidupan kita adalah mulai memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hati Tuhan. Kenapa Yosua dan Kaleb ini memiliki respons yang positif? Karena mereka ingin melihat
janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel untuk menduduki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Janji apa yang Tuhan sudah katakan? Kalau kita melihat di ayat yang kedua dari Bilangan 13, ayat yang kedua, mulai ayat pertama dan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dan setiap suku nenek moyang haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin di antara mereka." Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, Tuhan yang menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi ketika Tuhan menyuruh kepada kita untuk melewati masa yang sulit, saya percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Karena Yosua dan Kaleb ini memegang teguh janji Tuhan bahwa bangsa ini akan menduduki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saya percaya ketika kita terus bergumul kepada Tuhan di masa sulit ini, dampak daripada COVID yang berdampak pada kondisi keuangan, berdampak pada pekerjaan, saya percaya ketika jemaat semua rajin membaca dan merenungkan janji Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan hikmat kepada kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan ketika kita dalam masa kesesakan. Akan ada pertolongan Tuhan. Sebab itu belajarlah kita berpikir positif. Belajarlah kita memiliki hati yang positif, bukan hati yang negatif. Itu yang kita bisa renungkan. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, pernahkah Anda memiliki respons positif ketika saya dan saudara mengalami masalah? Apa hasilnya? Dan inilah bisa kita ceritakan sebagai pengalaman hidup kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengalami masalah, maka saya lebih banyak duduk diam. Mengalami masa-masa yang sulit di era COVID-19 ini, ya, sebagai gembala, tidak menutup kemungkinan ada masalah. Dan saya lebih banyak untuk berpikir positif. Dan saya lebih banyak duduk diam, mendengarkan apa yang akan Tuhan katakan. Dan kadangkala Tuhan menjawab segala sesuatu yang kadangkala di luar dari akal pikiran. Dan itulah pertolongan-pertolongan Tuhan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Sebab itu belajarlah kita memiliki respons yang positif. Ketika respons negatif kita hasilkan, maka akan menghasilkan yang lebih parah lagi. Oleh sebab itu jemaat kekasih Tuhan, belajarlah ketika Tuhan menyuruh kita, ya, untuk melakukan sesuatu, maka kita tetap belajar positif. Sama seperti Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh bangsa itu mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka mengintai, mereka hanya melihat kesulitan yang ada di sekitar wilayah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Melihat kesulitan itu sebagai suatu peluang, karena mereka terus mengandalkan Tuhan. Inilah yang akan menjadi perenungan kita. Ya, teladan yang ketiga atau teladan yang terakhir yang saya mau katakan. Miliki iman dan pengharapan pada Tuhan. Miliki iman dan pengharapan pada Tuhan. Rahasia agar kita dapat selalu memiliki respons yang positif di saat menghadapi kesulitan adalah dengan memiliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita tidak akan berlebihan karena kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Hal itu akan memampukan kita untuk selalu memiliki respons yang positif. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika Yosua dan Kaleb melihat masalah yang dihadapi untuk menduduki negeri atau tanah Kanaan, mereka tetap memiliki iman. Mereka tetap memiliki pengharapan. Mana mungkin Tuhan akan mengingkari janjinya. Tuhan yang menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan melalui Nabi Musa, maka mereka tetap memiliki iman. Ketika Tuhan menyuruh, maka mereka tetap memiliki iman bahwa Tuhan tidak pernah
meninggalkan kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika kita menyuruh anak kita, tentu kita tidak akan mencelakakan anak kita. Ketika Tuhan menyuruh kita, maka pasti Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Ketika kita menyuruh seseorang, maka orang itu tetap dalam perlindungan kita. Sebab itu jemaat kekasihlah Tuhan, kita harus memiliki iman. Siapa yang menyuruh kita untuk menduduki negeri Kanaan? Yang menyuruh kita menduduki negeri Kanaan melalui bangsa Israel adalah pencipta langit dan bumi, adalah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu dan kita mengalami kesulitan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan mereka tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan mereka. Karena yang menyuruh mereka adalah Tuhan melalui Nabi Musa. Sebab itu saya percaya, ya, Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Sebab itu tepat apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Sebab itu ketika mereka akan menduduki negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu, mereka memiliki pengharapan. Inilah yang Tuhan janjikan buat mereka, untuk mereka merebut tanah Kanaan. Sebab itu jemaat dalam kekasih dalam Tuhan, sudahkah Anda hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan saja? Atau kita bergantung kepada orang lain? Atau kita bergantung pada akal pikiran kita? Saya percaya melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar hidup positif. Belajar memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Belajarlah memiliki respons yang positif karena Tuhan menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang ada di sana? Ketika ada kesulitan, mereka tetap berpikir positif karena Tuhan yang menyuruh. Belajarlah memiliki iman dan pengharapan karena yang menyuruh mereka adalah Tuhan. Maka mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan. Minta hikmat dan tuntunan daripada Tuhan ketika kita sedang dalam kesulitan. Hidup positif karena kita beriman. Hidup yang selalu negatif, ada kecenderungan kita tidak berharap dan tidak beriman kepada Tuhan. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, inilah tema firman Tuhan yang disusun oleh GBI untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua jemaat memiliki hidup positif. Hidup positif itu karena kita dibangun beriman kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang positif. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap bersemangat. Biarlah kita memiliki hati yang positif. Dan biarlah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami bisa belajar teladan iman dari bangsa Israel, khususnya Yosua dan Kaleb, yang Tuhan utus untuk mengintai tanah Kanaan. Tuhan sedang mengutus kami untuk melihat kondisi-kondisi yang sulit ini, agar kami bersemangat menjalani hidup meskipun di masa sulit pandemi COVID. Tuhan menyuruh kami untuk menjalani masa-masa sulit ini agar kami tetap berpikir positif, karena Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya untuk kami rebut. Tuhan menjanjikan pengharapan yang baru setelah kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kami percaya hidup kami akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun masa sulit kami alami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pikiran kami, biarlah hati kami terus dibangun oleh iman, karena kami terus beriman kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan, kami mematikan segala pikiran-pikiran yang negatif yang ada dalam hati kami, karena kami adalah orang-orang beriman. Karena kami adalah orang-orang beriman untuk selalu berpikir positif, untuk hidup positif di hadapan Engkau, bahkan sesama kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Seluruh jemaat kasih dalam Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu menopang kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati masa sulit ini sebagaimana firman yang telah kami dengar tadi ya Tuhan. Biarlah kami terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau, karena Tuhan yang menjanjikan bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, maka hal yang sama juga Tuhan menjanjikan kami. Ketika kami beriman sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami bisa melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa bersorak memuliakan Engkau melalui puji-pujian kami. Kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami bisa beribadah raya secara online pada pagi hari ini dari rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat firman Tuhan yang telah kami dengar adalah berkat yang menguatkan kami untuk sepenuhnya bergantung kepada Engkau, memiliki roh yang bersemangat untuk mencari Engkau, memiliki hati dan pikiran dan hidup positif bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki iman dan pengharapan yang teguh untuk terus berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama buat seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati ketika mereka sedang putus asa, ketika mereka sedang kecewa, ketika mereka hilang pengharapan, maka roh, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan akan menuntun seluruh jemaat untuk sadar bahwa Tuhanlah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Terima kasih ketika jemaat sedang sakit, kami berdoa dari tempat ini, biarlah roh kesembuhan akan Tuhan nyatakan, dan seluruh jemaat belajar firman Tuhan, bahwa Tuhanlah sebagai sumber pertolongan di masa kesesakan, di masa kesulitan. Kami berdoa buat seluruh jemaat ya Tuhan, ketika ada jemaat yang sedang mengalami krisis ekonomi, dampak daripada COVID yang berpengaruh terhadap pendapatan, yang berpengaruh terhadap pekerjaan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk merendahkan diri, untuk diam di bawah kaki-Mu, untuk melihat apa rencana Tuhan ketika kami sedang mengalami kesulitan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami melalui setiap firman yang kami baca dan setiap firman yang kami renungkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat yang sedang bersukacita karena berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka agar jemaat-jemaat yang berulang tahun bersyukur untuk panjang umur dan lanjut usia yang Tuhan terus tambahkan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan, tim pengembalaan, pelayan-pelayan ibadah raya minggu, sekolah minggu, pemuda remaja. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan mereka terus bersemangat untuk melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah online. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berdoa buat gereja kami akan mempersiapkan ibadah secara offline. Kami mempersiapkan segala hal ya Tuhan, tapi biarlah roh hikmat turun atas kami ya Tuhan, agar kami memiliki waktu yang tepat, momen yang tepat untuk kami mau melangkah ibadah secara offline. Karena itu dalam minggu-minggu ini kami mempersiapkan segala sarana dan prasarana agar pada waktunya kami siap untuk beribadah secara offline Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat masa pandemik ini, biarlah pertolongan Tuhan nyata. Mereka yang terpapar daripada penyakit corona ini dapat disembuhkan melalui tangan-tangan para medis, tangan-tangan para dokter, agar kesembuhan ini terus berlangsung Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga negara agar memiliki ketaatan dan kesetiaan untuk patuh pada protokoler kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga tingkat kematian akan semakin tidak ada, dan tingkat virus yang menyebar ini semakin hari semakin tidak ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami, memberkati hikmat daripada Tuhan untuk presiden, wakil presiden, bahkan pemerintah yang ada di pusat dan daerah, agar mereka bisa mengayomi warganya, agar setiap warga pun taat pada peraturan kesehatan yang berlaku sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang akan terus memberkati seluruh jemaat. Dan biarlah sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab gereja Tuhan di muka bumi ini untuk melayani dan membangun kerajaan Allah. Terima kasih Bapa,
Kami akan berpisah dalam ibadah offline dan kami akan kembali dalam aktivitas kami. Biarlah berkat Tuhan menaungi atas kehidupan kami semua. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhanlah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus terus memberkati kita. Amin.